Hai cinta, kalian semua apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Melin di Melin World. Untuk teman-teman yang baru join, perkenalkan, aku Melin dan aku ucapin selamat datang di channel aku. Di sini aku bakal selalu bacain tarot dan berusaha untuk memberikan energi afirmasi-afirmasi positif ya, yang nanti bisa aku harapin bisa ngebooster energi-energi lainnya. Karena aku percaya nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini, dan tiap-tiap orang, tiap-tiap momen itu berarti. Jadi aku pikir nggak ada salahnya kita buat berhenti sejenak, berpikir, merenung, dan beberapa hal ya. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat semuanya, di sini sudah ada tiga pile kartu ya. Ada pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Seperti yang kalian tahu, tema hari ini adalah siapa yang menginginkan kamu hadir dalam hidupnya, atau lebih gampangnya orang yang menginginkan kehadiranmu dalam hidupnya. Aku nggak berpikir aja, cuman ngerasa kadang-kadang kita selalu mempertanyakan kehadiran kita, apakah dibutuhkan atau enggak. Dan aku juga yakin banyak teman-teman di luar sana yang berpikiran sama, apakah itu dalam sebuah hubungan percintaan, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam pekerjaan gitu ya. Biar kenapa? Mungkin ya manusia itu emang perlu validasi sih tentang kehadiran dia. So tanpa berlama-lama, kalau ini kamu ketarik dengan video ini, berarti video ini untuk kamu, atau randomly kamu mendapatkan video ini yang mungkin itu representasi dari pertanyaan dalam dirimu sendiri yang paling dalam. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya bacaannya. Aku bakal pisahin dulu yang kedua sama yang ketiga. Nah, selamat datang. Hai untuk yang pilih file pertama. Pertanyaannya adalah siapa yang menginginkan kamu dalam hidupnya. Oke? Yang kalian bisa tanyakan sama diri kalian, Tuhan, siapakah yang sebenarnya menginginkan aku dalam hidupnya gitu ya. Apakah orang ini sudah ada atau belum, atau mungkin dia di sampingku begitu. Apakah ini diperlihatkan dengan caranya gimana sih kalau aku mau nandain dia benar-benar menginginkan aku dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Ada Queen of Swords, ada Knight of Wands, ada ada Six of Cups, ada Page of Swords, dan ada The World. Ya, kayaknya ini pesannya jelas banget ya. Di sini ada Hematite, Light to your wholeness. I remove any illusion that hides the truth. The answers are before me. Yeah, I accept I can't save everyone. I choose to help those who are open to assistance me. Okay. Siapa sih sebenarnya yang menginginkan kamu dalam hidupnya? Soulmate. Wow, that's great. Terus ini ya, when I lean on certainty and faith, I change my mind. It's about the world. I honored how I want. Only time will tell. That is confirmation, right? Nah, kalau ditanya siapa sih sebenarnya yang menginginkan kamu dalam hidupnya, itu kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya ya, seseorang yang memiliki kedudukan dan juga pemikiran yang jernih gitu, older than you, yang pastinya dia perempuan di atas 30-an lah, di atas 30-an, 40-an, 45-an gitu.
dan sometimes dia juga bisa bermanuver menjadi seseorang sosok yang muda, yang tangguh gitu ya. Yang pastinya dia itu single dan kuat banget, hebat banget dia, tipe-tipenya pejuang petarung gitu ya. Ini bisa seseorang, dia nggak menjaga kamu dengan kayak a mother gitu. Dia bukan sosok seperti itu, dia sosok lebih ke pemimpin dan pemberontak sih, aku lihat. Siapapun itu yang mungkin kamu lihat dalam hidupmu, mungkin itulah dia ya. Mungkin itulah dia. Jadi seperti aku bilang tadi, seorang yang lebih dewasa dari kamu, lebih di atas 30-an, 45 mungkin, 40 45, tapi nggak tua-tua juga. Perempuan lebih lebih matang, dan juga kayak mungkin dia ini bukan mungkin, kebanyakan ini adalah bos kamu gitu ya, atau dia the higher than you gitu. Yang pastinya dia udah kenal sama kamu dari kamu kecil, atau kamu memiliki hubungan yang kayak kayak take care and give gitu ya. Cuman ini bukan dalam hubungan bisnis, tapi ini lebih ke dalam perasaan gitu ya. Caranya itu menyayangi itu bukan dengan cara-cara kayak meluk kamu atau manjain kamu, enggak. Ini tuh lebih ke kayak memberikan kamu insight, rasa kenyamanan. Rasa kenyamanan itu bukan berarti kamu harus dipeluk atau harus kayak rumah, enggak. Namun ketika kamu bersama dia, kamu itu lebih dihargai dan merasa enak gitu. Hanya saja ini tipe-tipe, kalau kamu yang bertanya adalah laki-laki, ini tipe-tipe adalah perempuan yang lebih maskulin ya, lebih maskulin dalam memberi memberi pengertian, memberi kasih sayang gitu. Dia tipe-tipe perempuan yang age of service gitu, sama aku nggak tahu apa bilangnya, kalau orang-orang itu yang bisa nyediain kasih sayang itu ditunjukin kalau kamu bisa bantu dia nggak pernah flirting kamu, nggak ini juga. Cuman kalau kamu butuh sesuatu, kamu butuh nasihat, atau kamu butuh dia dalam segera, itu cepat datangnya gitu. Itu dia. Dan dia punya banyak banyak kemampuan dan banyak prosperity. Istilahnya kalau seandainya kamu itu nitip sesuatu sama dia, ini bukan berarti uang ya. Apakah ide, kamu tanya nasihat, pasti ada jalan solusinya. Nah, itu dia. Dia juga sebenarnya penuh kasih sayang sih. Dan kamu ciri khasnya kamu memiliki momen penting sama dia yang membuat kamu itu terus merasa kalian bisa mengingat momen itu. Ini bisa di masa-masa waktu kecil atau masa-masa ketika kamu berada di bawah, dia di atas. Cek energi. Dan kadang-kadang kamu atau dia itu juga lost pemikirannya itu tuh out of the box gitu juga, atau kadang-kadang juga nggak tahu berakhir di mana, maaf, atau emang sering berada dalam kebingungan. Contohnya tuh kayak kamu mulai sesuatu, kamu bisa ngejalanin, tapi kamu nggak tahu akhirnya di mana gitu, bingung endingnya. Istilahnya kalau kita orang Aceh itu bilang kayak di akhir gitu ya, kayak bego aja akhirnya gitu, padahal udah dirancang awal-awal gitu. Dan kalau ini laki-laki sih sebenarnya dia orang yang dia orang yang penuh cinta sih, sama cewek cowok gitu. Dia lebih tua dari kamu. Kalau perempuan enggak sih, perempuan laki-laki sama, ini orangnya lebih tua dari kamu. Kalau kamu dealing sama seseorang yang that someone you love, someone you like, kemungkinan dia lebih dewasa dari kamu gitu ya, kalau kamu laki-laki. Dan ada the world ini satu sisi dia bisa explain representasi dari semua hal yang ada dalam kehidupan gitu. Bisa juga kamu berada dalam lingkarannya, atau juga bisa identifikasi bahwa kalau ditanya orangnya yang mana, yang pastinya mungkin ciri-ciri khasnya ya, yang pertama dia suka jalan-jalan atau travel ke luar negeri, travel pokoknya melewati kawasan dia lah gitu, suka travel. Yang kedua,
dia memiliki protection diri dia sendiri, apakah itu tentang pemikiran, tentang religion, atau segalanya gitu ya. Dan otomatis kalau misalnya ini orang kalau diajak bertengkar, dia of course siap banget apapun itu, baik itu dari segi pikiran ataupun juga tantangan ini langsung sih bertengkar beneran gitu. I honor how I want to feel gitu. Sarannya di sini apa? Sarannya yang pertama, kamu harus bisa merasakan benar-benar gitu ya, sebenarnya apa yang kamu mau dalam kehidupanmu gitu, bagaimana sosok seseorang gitu ya. Dan dia juga, atau mungkin juga dia juga sudah paham kalau sebenarnya kamu memiliki kualitas untuk happy gitu ya, yang bisa merasakan apa yang istilahnya tuh gini, dia memberi itu kamu tahu kayak maksud dan tujuannya itu tuh apa. Kayak ini bukan berarti harus take and give, bukan. Kayak apa ya, orang tahu diri lah begitu ya. Kalau ini dalam percintaan, dia tahu kalau kamu itu you can feel that feeling gitu ya. When I learn uncertainty and faith, I change my mind about the world I see. Itu maka yang sarannya itu yang kedua adalah ini, bisa kamu atau dia. Seharusnya sudah saatnya kamu itu membuka mata. Jangan kamu kayak nemuin video ini atau dengerin video ini, mungkin itu udah jadi jalan, bukan mungkin, itu udah jadi jalan yang benar gitu. Ada masa-masa uh, ada masa-masa di mana kita itu nggak bisa bukan ngenampung sih, tapi kayak ngeladeni semua orang gitu. Especially buat kita-kita yang udah mulai dewasa ya, pahamilah bahwa ponsel kita itu nggak kayak dulu lagi yang tang ting tung bakal dapat notifikasi. Kalau sekarang notifikasinya dari kerjaan, dari segala macam, tapi bukan yang ngechat lu ngapain gitu. Istilahnya kamu mungkin nggak laku gitu ya, tapi sebelum hal itu datang, kalau kalian masih memiliki banyak orang yang ngechat kalian gitu, dan itu merasa kalian pusing, coba deh pikir-pikir lagi, saring lagi, sebenarnya yang mana yang bisa menjadi prioritas kalian, yang mana orang betul-betul menginginkan kalian dalam hidupnya, atau ini orang cuman butuh kamu ketika sesaat aja dalam hidupnya, apakah masa sulitnya gitu ya. Jadi open your eyes gitu. Dan temuilah kebenaran dalam ketika melihat dunia. Terus ada align to your wholeness. Nah, di sini juga sarannya itu kalau kamu udah nemuin orang yang tepat gitu ya, ini diminta untuk kamu membawa dia dalam segala aspek kamu gitu. Maksudnya sih apa ya? Kayak kalau kamu butuh gitu ya, kalau kamu ini, jangan taruh dia istilahnya sebagai cadangan, atau jangan taruh dia sebagai jangan datang cuman ketika butuh doang, tapi kamu at least kamu berikan sedikit perhatian, atau sekitar seminggu sekali kamu tanya, are you okay, gimana keadaannya seminggu ini gitu. Kamu pokoknya just to greet, masih hidup nggak ya, kamu masih hidup nggak sih gitu. Kayak kalau kita sama-sama temenan ya, tapi kalau kamu tahu dia orang yang memang kamu sadar kalau dia memang menginginkan kamu dalam hidupnya, kamu bisa tanya, dan kamu juga menginginkan menghargai itu, kamu juga bisa kasih feedback yang baik gitu. Kalau dia feedback dan bisa conversation selanjutnya, mungkin ya kamulah yang diharapkan dalam hidupnya gitu, atau sebaliknya. And apalagi ya, sebenarnya lebih banyak sarannya sih. I remove any illusion that hides the truth. The answer are before me. Nah, ini kamu disuruh percaya sama apa-apa yang udah kamu rasain gitu. Sebenarnya apa yang kamu rasakan itu nggak ilusi sih. Jadi balik lagi ke percakapan awal ya, tentang yang ngedapetin video ini, aku yakin banget bukan sembarangan gitu ya pesennya. Orang-orang yang butuh pasti kesangkut gitu. I accept I can't save everyone. I choose to help those who are open to assistance. Nah,
Mungkin juga kamu butuhkan untuk membantunya dalam kehidupannya gitu. Tapi kamu harus understand, kamu harus paham, kok udah begini ya, bahwa semuanya kamu nggak bisa bantu semuanya ya. Dan ya gitulah gitu. Kalau kamu tanya lagi siapa sih orangnya, cluenya tadi aku udah bilang. Tapi kalau kamu tanya that on the time-nya itu kapan, kamu betul-betul tahu, jawabannya itu sama. Ini udah konfirmasi 2 gitu. Yang pertama, dia adalah soulmate. Aku jelasin lagi ya, soulmate itu nggak mesti harus beda gender. Yang soulmate itu bisa jadi sesama gender ya, maksudnya perempuan-perempuan, laki-laki gitu. Namun yang pasti soulmate itu adalah soulmate itu bisa banyak dalam hidup kita. Jadi bukan dia satu-satunya, ada beberapa. Mungkin di keluargamu kamu punya mama, nanti di pertemananmu kamu punya yang lain, namun dia juga soulmate-mu gitu ya. Belahan soul ya, teman sejiwamu lah gitu. Dia ada beberapa gitu ya, beda sama twin flame. Dan ini adalah hubungan yang sangat positif sih. Kalau kamu mau tahu siapa yang menginginkan kamu dalam hidupnya, otomatis soulmate-mu. Dan kalau kamu mau tahu lagi siapa soulmate-mu sebenarnya, coba cek lagi nanti dari seperti ciri-ciri fisik yang aku bilang tadi. Dan kalau kamu mau tahu kapan itu kamu kelihatan gitu ya soulmate-mu ini, ya udah tungguin aja waktunya. Kamu harus doa yang banyak-banyak dan coba nah kayaknya itu cukup sih ya. Aku gak perlu buka konfirmasi yang lain karena udah clear semuanya. Jadi aku harap cukup ya, dan pesannya jelas. Siapa yang menginginkan kamu dalam hidupmu, ya berarti soulmate-mu. Gimana ciri-cirinya yang udah kayak aku sebutin tadi, dan sarannya juga udah aku ya. Jadi udah aku sebutin. Jadi aku rasa cukup sekian. Kalau kamu mau mengetahui lebih lanjut, kamu bisa DM aku dan book personal reading. Kalau kamu punya ide buat dibacain apa, kamu juga bisa drop di kolom komentar. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye, pile 1. Nah, sekarang waktunya untuk teman-teman yang pilih pile 2. Jadi tarik nafas, tanyakan diri sendiri, minta petunjuk dari semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang menginginkan aku dalam hidupnya gitu. Oke. Kita lihat. Oke. Wow. Ini kompleks sih ya. Aku lihat ini kompleks sih. Untuk kalian yang pilih ini kompleks sih ininya ya. Dia menginginkan sesuatu yang memang kayaknya ini lebih dalam sih daripada apa yang nomor 1 punya gitu ya. Benar, ini sangat dalam. Makanya dengerin ya baik-baik. Mudah-mudahan nanti dapat. Ini dalam banget sih bacaannya menurutku. The power of the universe shine within me. My heart resonates with the wonderful beat of the universe. Ini orang super powerful banget sih. Dia pekerja keras, dan aku nggak bisa bilang apa ya. Maksudnya tuh dalam doanya tuh sebesar itu gitu. Ini lebih ke pasangan sih, man and woman. Ya, ini lebih ke pasangan sih aku lihat. Lebih ke hubungan romance ya. Ini hubungan romance. Buat yang kalian yang pilih nomor 2. Kalian itu dicintai nggak cuma dalam diam sih. Cuman kayak emang sepenuh hati gitu. Aku sedih, terharu pas baca yang nomor 2. Bener. Jadi sebenarnya kalau ditanya
siapa sih yang menginginkan kamu dalam hidupnya ini? Yang pastinya orang yang betul-betul mencintai kamu sangat dalam gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena pertama, kamu berada di sisinya di saat dia memang membutuhkan. Even in the bad time gitu ya. Kamu ada di sisi dia, atau dia berharap kamu ada di sisi, tapi enggak. Aku yakin ini adalah orang yang memang udah kenal kamu, dan kamu secara sadar atau nggak sadar berada di sisinya di saat dia memang lagi terpuruk gitu ya. Dan yang pastinya dia bisa berbagi banyak hal dengan kamu, heart to heart gitu. Dan syukurnya ketika dia udah stabil saat sekarang, dia udah punya kestabilan gitu ya, dia punya segalanya, dia cuman belum punya someone to give buat bersama dia. Dan itu walaupun diberikan orang kasih ini loh dikenalin ke dia yang lain gitu, dia nggak mau, tetap nggak mau gitu. Dan dia masih emang berharap dia itu tuh dia itu tuh adalah kamu gitu, the one itu adalah kamu gitu. Dan dia ini belum aja gitu kali ya, belum diungkapkan aja, tapi otomatis keadaan ini sudah membaik. Dan ya gitulah gitu ya. Siapa yang menginginkan kamu, yang pastinya dia suka ngebecandain kamu gitu. Even kayak gini, pernah nggak sih kita berada di satu posisi bahwa keadaan kita tuh nggak baik-baik aja. Mungkin kita bertengkar dengan orang lain, cuman karena ada seseorang yang lain di hidup kita, kayak kamu nggak suka sama dia pun kamu yakin dia pun nggak suka sama kamu. Cuman dengan hadirnya orang ini tuh kamu sangat menghargai sebuah kehidupan gitu. Kayak dengan hadirnya dia, itu bukan sebuah kayak kayak lelucon, enggak sih. Awalnya tuh kayak kayak ya kamu nggak ngerti aja gitu kenapa orang ini hadir, tapi kamu juga bersyukur hadirnya dia gitu ya, bisa setidaknya mengurangi beban apakah pikiran, perasaan yang ada sama dirimu sendiri gitu. Ini bisa jadi kamu atau dia energi kebolak-balik ya. Namun yang aku pikir kayak gini, ini orang menyadari atau kamu menyadari bahwa kayaknya sampai sejauh ini kayaknya yang aku mau itu dia deh gitu. Walaupun dia kayak ya udah terkesan kayak main-main, kayak nggak tulus lah ya. Cuman dia selalu ada di saat kamu buruk gitu ya. Dan dia juga stabil ini. Kalau kamu tanya, atau juga kalau kamu energi bisa kebalik kayak aku bilang tadi, atau inilah yang kamu inginkan ke dia gitu. Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding receptions that I can see what is of the highest good gitu. Ini konfirmasi sih gitu ya. Kamu harus banyak-banyak terima kasih gitu. Atau enggak gitu juga. Maksudnya tuh dia berterima kasih untuk udah dibukain mata gitu ya, buat ngelihat kebenaran gitu, sebenarnya apa yang diinginkan dalam kehidupan. Biasanya di sini ini sekitar orang-orang yang kalau ini adalah kamunya itu umur sekitar 20-an sampai 30-an awal gitu ya. 20-an sampai 30-an awal, bahkan bisa ada yang belasan gitu ya. Baik cewek ataupun cowok, yang masa-masa masa-masa pencarian jati diri, yang kita nggak tahu sebenarnya orang itu baik atau enggak gitu. Kamu jadiannya sama siapa, cuman yang nemenin kamu saat sepi, suka duka sama siapa, kondisinya ya gitulah. The moment I realign with love, clear direction is present to me gitu. Dan ketika ini orang memang mencari kayak memang mengkhususkan diri, I wanna have relationship in my life gitu ya. Aku pengen punya hubungan yang romantis dalam hidupku. Dan ketika dia cari-cari, atau ini juga kamu ya, bisa vice versa, oh
ternyata notice sebenarnya yang kamu butuhkan dalam hidup kamu itu tuh sebenarnya bukan mantan-mantan yang kemarin sebenarnya. Sebenarnya yang kamu butuhkan itu adalah dia. Karena dia yang ada di saat kamu susah ini senang gitu. Yang cuman sama dia yang kamu bisa sharing informasi. Dia yang bisa bikin kamu nyaman gitu. Dan kalaupun kamu ngerasa ini kamu atau dia yang ngerasa ya, aku bisa bolak-balik ini orang, kalau dia merasa bukan kamu orangnya, ya kayaknya nggak usah deh gitu. Aku udah tahu dia, kalau diganti sama yang lain kayaknya enggak. Ini tuh tipe-tipe lebih ke inilah ya, dari friendship ke ini ya, ke relationship gitu. Azure, explore your hidden tips. Nah, itu tadi kalau ini adalah kamu yang bertanya siapa, kamu harus bertanya lebih dalam gitu ya, harus banyak mengorek-ngorek sebenarnya yang kamu mau itu apa sih sebenarnya, sejauh mana sih kamu sama dia atau kamu sama orang yang lain gitu, apakah sebenarnya semua ciri-ciri yang kamu inginkan itu ada di dia gitu. Kalau ada dia, kenapa kamu pergi mencari dunia lain gitu ya, atau ini juga dia gitu, the power of the universe shines within me gitu, karena dia merasa bahwa semesta itu akan bekerja baik ketika bersama kamu gitu, atau dia tahu momennya gitu. My heart resonates with the wonderful heart of the universe. Nah, ini ada identifikasi bahwa his heart or her heart beats when he stay with you. Ada momen dimana ketika seseorang itu menyadari ini udah lama nih, kemarin-kemarin nggak kenapa-kenapa, tapi setelah dia merasa kayak, loh, kayaknya semuanya ada sama dia deh gitu, dan tiba-tiba kesadaran itu ada, dan udah nanti ketika jumpa kayak justru dia yang salting gitu ya. Bisa dibilang ini sebuah hubungan yang kayak hubungan yang berkembang ya. Ya makanya kalian hati-hati banget. Pertemanan cewek sama cowok itu tuh bahaya banget sih. Kalau kalian masih single, that's good, tapi kalau ada salah satunya yang udah ini, hati-hati. I wish we could be together forever. Ini pesannya jelas ya, dan ini seperti aku bilang tadi, playfulness, dan ini juga yang bisa diharapkan. Ini juga bukan cuman tipe orangnya yang suka iseng sih, cuman ini juga harapan dari dia sebenarnya gitu ya. I can be playfulness with you gitu. Cuman kan selama ini kan terhalang dengan kayak mungkin ya pertemanan atau apa, pasti kita punya limitnya sendiri lah kan. Criticizing one another will only lead to unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform gitu. Nggak usah ngada-ngadi gitu kan, istilahnya lagi, nggak usah ngada-ngadi, sok-sokan nggak mau gitu ya, bilang kamu jelek segala macam. Ini suruhan buat kamu just enjoy the moment gitu. Jadi kan lagi kebalik entah, tapi kebanyakan ini sih bukan karena pertanyaan yang demikian juga sih ya. Bisa ini, bisa dia atau kamu. Sebenarnya kalau sekarang kalian bertengkar atau kamu pikir ini itu, nggak usah deh banyak cengcong gitu ya, nggak usah banyak cengcong, enjoy aja gitu ya, daripada fokus sama pertengkaran, mending difokusin buat menikmati keadaan. Karena seperti aku bilang tadi, selain dari dia mengharapkan playfulness gitu kan, kehidupan yang bisa lebih romantis lagi sih sebenarnya, dia juga orangnya kan emang suka kacau, apa sih bilangnya, suka inilah usil, kadang-kadang juga usil. Nah, aku pikir cukup di sini ya, pesannya tuh jelas banget. Siapa yang pengen sama kamu, ya dia orang yang kamu temenin atau nemenin kamu, ada di saat suka dukanya kamu. Dan jujur dia telah menyadari bahwa kamulah yang dia inginkan
atau ini vice versa. Oke, aku pikir pesannya jelas, mudah-mudahan dapat dicerna ya. Thank you for watching. Kalau kamu mau lanjutin bacaan ini, kamu bisa book personal reading ke aku, dan kalau kamu punya ide bacaan yang lain, kamu juga bisa komen di bawah atau DM aku. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye file 2. Nah, ini buat teman-teman yang pilih file 3 ya. Selamat datang. Jadi jangan lupa ya, passwordnya itu tetap sama, tarik nafas, fokuskan energi, dan mari kita baca. Siapa yang menginginkan kamu dalam hidupnya? Wow. Kayaknya ini refleksi perjalanan panjang ya. Ya, ini refleksi perjalanan panjang sih. Siapa ya? Page of Pentacles. Ini orang sukses lagi naik daun sekarang. Apakah di kerjaan atau di mana? Aku nggak tahu, tapi ini yang dia lagi naik daun, bukan bener naik daun ya. Gawat nanti. Live out your heart's desire. Dan I choose to transform my life, resolving past issue with strength, courage, and willpower. Nah, my heart and mind are unified in spirit. I think about you all the time. Manis sih. Codependency, addiction affecting your romantic life. Codependency. Dan I'm apologetic about what I desire and trust that I focus on real grounds. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings life below the triggers. Ini identifikasi bahwa the one lagi transformasi sih. Look inside yourself. Siapa yang menginginkan kamu dalam hidupnya? Yang ini orang pastinya kalau lihat ciri-cirinya, masalah hidupnya tuh banyak. Tapi dia dipenuhi banyak keberkahan sih, hampir semuanya ada. Istilahnya banyak yang sayang gitu ya. Dan dia tipe sosok seorang pemenang, atau sekarang dia juga kalau ini dalam karir lagi masa-masa di atasnya, tapi enggak yang di puncak-puncak banget gitu, enggak, bukan seorang penakluk, tapi sedang merayakan that something small achievement yang sedang dirayakan mungkin ya. Apakah itu keberhasilan di kerjaan atau di mana, dan hidupnya itu penuh dengan harapan-harapan baik gitu, transformasi dan berjuang untuk sebuah kelimpahan. Ini kira-kira ini mudah banget energinya pasti, atau juga yang sedang nanyain ini juga energinya mudah banget, belasan sampai 20, nggak sampai 30, bukan sampai 30-an, tapi sampai 30 tahun gitu. Ini anak mudah banget. Kalau kalian cewek, ini mudah banget. Kalau kalian dealing sama, kalau yang nanya ini cewek, kalian dealing sama orang yang masih muda gitu. Nah, siapa yang menginginkan kamu, yang pastinya dia sekarang sedang bertumbuh. Nah, kalau kalian ini cewek yang nanyanya, kalian dealing sama berondong gitu. Atau someone yang masih kayak anak kecil gitu ya, dan dia sedang melakukan transformasi healing, growth up, dan memang membutuhkan kamu, dan ada sedikit pencapaian kecil. Mungkin kamu nggak sadar ini orang bakal jadi the love you, atau kayak bisa hubungan kayak apa ya, bener-bener sayang banget sama kamu. Jadi siapapun yang kamu bantu saat ini, yang seseorang kalau ada anak-anak adik-adik nyasar gitu ya, terus dia menye-menye sama kamu, pengen diperhatiin, ya udah perhatiin aja sebisa kamu, karena sebenarnya itulah yang dia memang membutuhkan kamu saat ini gitu. Kalau kamu pikir bahwa kehidupan itu
cinta itu adanya dalam hati kamu dan kamu yang create, sadarlah bahwa universe itu punya banyak hal buat kasih kamu kehidupan gitu. Dengan cara yang mungkin disesatkan beberapa orang ke dalam hidup kamu gitu. Kamu bantu terus kamu nggak sadar aja sih. Kamu pikir kayak ya udahlah, namanya juga masih anak-anak seumur itu, remaja seumur, laki-laki seumur itu, dia memang butuh kayak bimbingan, ya udah kamu temenin aja gitu. Ini bisa kamu berjumpa di komunitas mungkin ya, atau di kayak mungkin kayak di rumah ibadah juga bisa gitu. Yang pastinya ya gitulah, ini orang lebih muda dari kamu yang nanyain atau energinya yang sedang bertransformasi. Kamu pun demikian ya, kamu pun demikian sedang bertransformasi dan sedang menggunakan lebih banyak hati dan pikiran ya, sedang terkoneksi antara hati dan pikirannya. Kenapa aku bilang begitu? Aku nggak punya alasan, tapi kayaknya emang itu gitu ya, itu yang ada. Dan orang ini berpikir bahwa dia bisa bersama kamu setiap saat gitu. Mungkin sekarang tuh nggak kerasa. Kamu bisa ngelihat kalau kamu seorang yang di link ini adalah yang kamu yang bertanya ini adalah cewek. Kalau dia itu anak rentang usianya sama kamu 3 sampai 6 tahun, ya udah temenin aja. Karena anak-anak cowok tuh cepat besarnya. Nanti bisa kamu kayak yang jadi adiknya. Dan ini ada yang namanya istilahnya ketergantungan sih. Bisa aja dia ketergantungan sama kamu, emang dia ketergantungan sama kamu. Itu bukan addiction gimana ya, kayak emang dia butuh sama kamu gitu ya. Ya udah kamu keep aja dia dulu. Kalau dia kalau kamu masih punya bersama seseorang di sini dan terus dia ada saat ini bersama kamu, kemungkinan besar nanti kamu nggak sama orang yang sekarang, jadi istilahnya dia bisa jadi pasang badan buat kamu gitu, apapun yang terjadi nantinya. Look inside yourself, ini lebih lebih ke ini sih, lebih kayak hati-hati, bukan hati-hati, tapi lebih kayak ya udah, lihat aja. Kamu harus banyak belajar sama diri sendiri gitu, dengan ada hadirnya orang ini yang pastinya dia lebih muda dari kamu. Hati-hati ya gitu. Kalau kamu masih punya pasangan atau apa, kamu harus bisa nempatin ini dengan baik gitu, karena ini efeknya nggak sekarang tapi di waktu yang akan datang. Aku rasa cukup sekian ya. Thank you for watching. Kalau kamu ngerasa ini resonate dan kamu mau tahu lanjutannya, kamu bisa book personal reading. Kalau kamu punya ide yang lain juga kamu bisa drop di kolom komentar bawah. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. File 3.